Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu bagi kita semuanya. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dan dari beberapa soal. Sebelum itu perkenalkan nama saya Givan Andres Romapea dengan NIM 4412301034. Oke, di sini kita akan sama-sama mengerjakan soal. Untuk itu kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, soalnya adalah jadi pada sebuah plat bar T-bar, jadi pada jik pengawasan blok kapal dia menerima gaya tarik sebesar 20 tambah 0,5 D kilonewton. Oke, jadi sini daripada kita berlama-lama membaca soal, kita langsung masuk saja ke penjelasan cara pengerjaannya. Oke, jadi sini yang diketahui pertama P, kita pindahkan terlebih dahulu. Sini P. Nah, D ini dia dikali D. Berhubung NIM saya 34, akhirnya 34 ya. Sini 34, maka ini kali 34. Jadi 0,5 kali 34 itu sama dengan 17. 20 tambah 17, 37. Sini masih satuan kilonewton, sementara satuan yang diminta adalah Newton. Maka dia akan dikali dengan 1000, 37.000 Newton. Oke, kemudian yang diketahui adalah E atau elastisitas. Oke, untuk elastisitasnya itu 200 dpa atau sama dengan 200 ribu MPa. Oke, kemudian selain itu PE dimensi lebar 60, panjang 500. Nah, untuk tebalnya sendiri adalah 8 kali 0,1. Jadi 34 kali 0,1 adalah 3,4. 8 tambah 3, 11, 11,4 gitu. Oke, kita sudah dapat. Kemudian, sini kita langsung paste saja. Ditanya ya. Ditanyakan. Ditanyakan. Apa itu ditanya? Pertama itu tegangan normal. Tegangan normal. Kemudian apa lagi? Tegangan normal. Oke. Kemudian pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Lagi, oke, kondisinya aman atau enggak? Kondisinya enggak. Nah, ya tegangan uji 140 GPa. Jika tegangan uji 140 MPa. Di sini yang ditanya itu, hmm, ada 4 ya. Untuk tegangan normal sendiri,
Ya, tegangan normal ini normal rata-rata. Ini ini enggak ya. Nah, untuk tegangan, tegangan ya. Untuk kali, ups, untuk pertemuan panjang ini delta L, delta berapa di sini? Oke, pertama-tama kita akan mencari apa sih tegangan waktu. Oke, uh, tes aja sini. Langsung akan pertama adalah tegangan normal. Oke, tegangan normal itu apa rumusnya? Dari soal kita dikasih rumus itu P. Nah, ini sendiri kita harus ketahui ya bahwa A ini adalah luas penampak. Sorry, untuk bawah aja. Jadi P-nya itu kan telah diketahui nih 37.000 Newton dibagi berapa ya? Penampangnya ini kan kalau luas permukaan panjang kali lebar kan 60 kali 500 itu berapa? 60 dikali 500 60 lagi 500 0,12. Oke, salah. Maka A-nya sendiri adalah 3 dikali ya. Panjang kali lebar 10 berarti 300.000 ya. A-nya. A-nya sendiri itu 30.000. Ini 37 ya. 6 kali 5 kan 30. Tambah 1.000. Jadi 37 bagi 30.000. Kelasnya, sorry ya, tadi salah guys. 37. Kelasnya 1,2. Dan 1,233. Kan per meter. Oke,
Anggap itu kuadrat ya guys ya. Kemudian setelah itu yang ditanya adalah regangan. Untuk regangannya sendiri, regangan apa Oke, untuk regangan normal sendiri, isi rumus, oke, sebenarnya tinggal masuk-masukin aja. Kemudian, tadi, hmm, per, ini bawahnya untuk epsilon. Kecilan ya, kita kasih gede dulu ukurannya. Oke, 24, udah jelas terlihat. Walaupun nggak balance, kita kurangin. Oke, nah, dari kita udah dapat nih. Kalau untuk pegangan ya, tadi itu kan 1,233 ya, dibagi, dibagi berapa tadi? Oke, sebelum itu kita jadi ini 1,233. Untuk E-nya, itu kita tadi dapat 200, ini ya, 200 MPa, 200 ribu MPa di 200 ribu jadi kita cari ya bagi 200. Hasilnya 0,006 K tinggalkan dengan 0, sorry, 0,006 untuk perdagangan. Dan untuk pertambahan panjang, pertambahan panjang delta L. Kali tadi delta L, ini di sini dari soalnya udah diberikan rumusnya yaitu Elon, per panjang. Tadi kita udah ketahui panjangnya itu 500. Oke, kita coba sama dengan ini. Oke, untuk pegangannya itu tadi udah dapat nih 0,006 ya 0,00 itu ya 0,006 panjangnya itu 500. 500. Nah, untuk delta L ini kan dia dikali ya,
kalau dikali tapi dia nggak kayak gini. Nah, artinya ini dikali L kemudian sini up kali satu dua tiga ya tiga ini nolnya dua artinya 6 kali 5 30 kurang tiga jadi untuk pertambahan panjangnya sebesar 3 milimeter. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu untuk ukuran 19 19 12. Oke, kita buat lain. Oke, untuk nomor satu telah selesai. Nah, ini kita agak perbesar sedikit. 11. Oke, nomor satu sebenarnya. Jadi untuk tegangan normalnya sendiri secara 1,233 Newton per milimeter kuadrat. Tegangan normalnya 0,06. Untuk tegangan sendiri nggak ada satuan. Dan untuk pertambahan panjang delta L sebesar 3 milimeter. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah apa nggak ya? Oke, jadi di sini pertanyaannya nomor 2 ada sebuah grafik nih. Jadi grafiknya ini kita disuruh jelaskan. Jelaskan tentang kurva tegangan rekahan dan aplikasinya di industri perkapalan. Oke, jadi dari kurva ini ada yang namanya deformasi elastis, titik yield, deformasi elastis, titik yield, kemudian deformasi elastis, dan di ujung ini fracture. Apa sih itu? Oke, jadi deformasi elastis ini, jadi dari sini sampai sini, sini pada area ini, jika beban diberikan, gaya diberikan kepada benda, material tersebut akan mengalami deformasi elastis. Artinya beban tersebut mengakibatkan benda tersebut berubah bentuk, namun dapat kembali lagi ke dalam bentuk semula. Dan ketika beban dihilangkan, maka benda akan kembali seperti semula. Kemudian sini ada yield strength atau titik yield. Jadi itu dia pertengahan antara deformasi elastis dan deformasi plastis. Jadi sini adalah titik titik tengahnya. Oke, kita akan bahas lagi tentang titik yield atau titik luluh. Jadi kemudian ini adalah deformasi plastis. Deformasi plastis ini, nah pada area ini, jadi ketika sebuah material diberikan, ketika material atau benda diberikan sebuah gaya, maka benda tersebut ketika diberikan gaya akan mengalami deformasi plastis.
artinya benda tersebut akan hancur, akan patah, atau bisa kita bilang itu akan rusak deh. Dari sini sampai sini merupakan daerah deformasi plastis, ya. Jadi ketika beban diberikan, benda akan otomatis berubah bentuk. Bentuknya akan secara permanen, dan bentuk itu adalah bentuk baru dari bentuk semula. Dan nggak bisa kembali seperti semula, seperti deformasi elastis. Karena ini adalah deformasi plastik. Dari sini sampai sini, daerah ini kemudian adalah fracture. Fracture ini adalah, atau fraktur ini adalah ketika keadaan di mana ketika beban diberikan dan melampaui area deformasi plastis, jadi maka dari itu benda atau beban yang diberikan kepada benda kerja akan mengalami patah atau rusak, ya, hilang. Oh ya, untuk deformasi plastis tadi dia nggak rusak ya, dia nggak rusak, dia nggak patah, namun dia mengalami mengalami perubahan bentuk secara permanen dari bentuknya A ke bentuk B. Dia nggak bakal bisa lagi ke bentuk semula. Nah, untuk fracture ini dia akan hancur, mengalami patah, benda tersebut hilang. Ya, benda akan patah jika beban yang diberikan terlalu besar melebihi spek material. Nah, kita tadi akan bahas nomor satu, kita balik lagi nomor satu nanti. Ya, beban yang diberikan melewati area elastis, area luluh, dan area deformasi plastis. Oke, nah jadi di sini terdapat pertanyaan kondisinya aman atau tidak jika tegangan izin sebesar 140 MPa. Oke, jadi untuk itu kondisinya aman atau tidak, di sini 140 MPa, sementara elastis benda tersebut sebesar 200. Atau kita boleh cari modulus yang. Nah, jadi apakah kondisinya akan aman atau tidak jika tegangan izin sebesar 140 MPa? Pertanyaannya. Di kondisi tersebut bakalan aman karena di sini untuk elastisitas bajanya 200 ribu para tegangan izinnya sekitar 40 MPa. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Inilah single seal pada bracket voice di bengkel. Langsung masuk aja ke dalam soalnya. Oke, jadi yang diketahui di sini ialah P karena 15 tambah 0,64 kali ini 15 0,4 D. Oke, hasilnya 0,4 kali 4, 0,4 kali 34 tambah 34, 13,6. Kemudian ditambah 15, 28,6.
28,6 kilonewton ya. Tapi ini kan kilonewton nih. Kita akan ubah ke dalam bentuk newton. 28,6. Tadi kan dia koma. Maka kita akan hilangin satu nolnya. Hasilnya 28.600 newton. 28.600 newton. Oke, kemudian apa lagi yang diketahui? Soal diameter pin. Oke, kita akan mencari diameter diameter pin. Diameter aja deh. Ya, D 12 tambah 0,1. 12 tambah 0,1 D. Ya, kan eh, D itu kan nim itu 34. Jadi 3,4 tambah 12 itu harusnya 15. 15,4 tambah 12. Ya, 15,4 ya. Kemudian 15,4 mm. Diameternya sendiri 15,4. 15,4. Nah, sifat materialnya kita salin lagi sama seperti tadi. Materialnya itu 200 pi, karbon, karbon baja, tepi 0,2 pi, 0,29. Nah, ini yang diketahui dulu sebenarnya satu tambah V ya. Ini tambah V itu berkurang. Ini sesuai I per oke. Oke, selanjutnya sekarang pertanyaannya yang ditanya apa? Yang ditanya Hmm, yang ditanya adalah tegangan geser. Jadi yang pertama karena geser, kemudian tegangan, tegangan geser. Nah, kemudian bagaimana kondisi aman atau tidak? Kita buat aja. Jadi izinnya itu tegangan geser izinnya sebesar 100 megapascal. Oke, jadi kondisinya aman atau tidak? Ini itu ya izin. Oke, ya,
Oke, jawab ya. Ini pertama adalah tegangan geser. Dulu, ini, untuk tegangan geser sendiri, rumus tegangan geser adalah oh, makanya tegangan geser ini sama. Jadi untuk tegangan geser adalah P per A yang segi 28.600 dibagi A penampang. Tegangan geser sendiri ini ya, bukan ini. Sengaja dari A-nya terlebih dahulu di untuk rumus ini kan dia sebuah pin shear. Oke, dia berdiameter, maka kita harus cari terlebih dahulu apa itu luasnya A dengan D itu Pi kali D Pi kali D kuadrat dibagi per 4. Oke, di A sama. Jadi untuk D-nya sendiri kita telah dapat 15,4. Kita kali aja 15,4 dikali 15,4 lagi 237,16. Oke, tapi biar nggak lama-lama, ini dia dibilang dibagi 4. Dibagi 4. 217 bagi 4. Hasilnya 59,29. Nah, ini kan dia ada pi-nya nih. Ada pi. Pi kan 3,14. Maka kita kali lagi 3,14. Kepala hasilnya 186,17. Hasilnya 186,17. Oke, kemudian sekarang pertanyaan lagi yang geser. Itu dengan gesernya sendiri, oke, kita pas aja dari sini. Pas, kita pas ke, kan P-nya itu sebesar berapa? 28.000. Nah, 28.600 bagi 186,17. Oke, kita coba ya. 28.600 bagi 186, berapa hasilnya? 0,153. Wait.
ada kesalahan. Di 28.600 dibagi 186, kita lupa komanya 17. Pas 153, 6,62, 63, 53, koma 62. So, kita buat 3 aja, 3 yang belakang koma. Kita 3 untuk luasnya. Karena luas, akan buat milimeter kuadrat. Oke, dapatlah untuk gesernya sebesar berikut. Untuk ragangan gesernya, dengan geser memiliki rumus T per G, G. Nah, di sini kita perlu mencari G-nya terlebih dahulu. Nah, untuk G-nya sendiri itu tadi kan sama dengan, oke, kita terlebih dahulu sama dengan 200.000. Ini kan GPA kita ubah ke dalam E, E, ya, ini per 2 itu tambah I. I-nya 0,9. 0,9. I ini 1,29 ya. 1,29 dikali 2. Dikali 2. 2,58. Jadi 200 dibagi 2,58. Coba teman-teman lagi. Jadi 200 ribu bagi apa? 2,58. 2,58. Hasilnya 200 dibagi 2,57 ribu. 77 hasilnya itu. Oke, B-nya kalian dengan geser yang dibutuhkan adalah dengan geser yang tersebut berapa. Nah, yang ditanya adalah dengan geser. Dengan geser tadi ini dengan geser ini geser. Maka dari itu kita udah dapat ya. Kita masukin aja. Jadi kan rumusnya adalah um, jadi kan rumus kenaikan di dengan ini lagi
Tapi dipergi. Oke, ini udah dapat nih. Tegangannya sendiri, kemarin ini bukan T ya. Dia tulisannya mirip-mirip lah. Oke, lanjut. Maka dari itu, untuk tegangan gesernya 53 ya. Kita copy aja. Nah, kemudian kemudian untuk Q, dia 77.539,27. M ini. Oke, hasilnya coba 193,3 bagi 27.539,27 ya, 0,001. Kita copy aja di sini. Oke, nah, untuk pegangan gesernya setelah dapat, kita coba periksa lagi ada yang salah atau tidak. Hmm, yang ini udah betul, udah pas. Oke, nah jadi untuk pegangan gesernya kita pindahkan ke bawah saja biar nggak bingung. Nambah. Oke, ini hasilnya ini tuh, ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin itu 100 MPa. Oke, nah ini kan 100 nih. Sementara ini Tawi 77.599,37. Nah, ini kan hasilnya. Ya, bagaimana kondisi aman atau tidak? Jadi kita bisa tentukan apakah aman. Sementara ini tegangan dengan gesernya itu 100. Sini 77.000. Ini sudah melewati. Kalau kita kembali lagi ke dalam sini tentang kurva regangan relatif, maka dia harusnya sudah melebihi melebihi yield strength. Artinya dia di sini dapat terjadi
patah kalau misalnya telah melebihi. Kemudian kalau kita balik lagi ke nomor satu, kondisinya aman atau tidak jika tegangan izin besar 140 mPa. Ini kan tadi diketahui 200.000 mPa. Pertanyaannya adalah aman atau tidak jika tegangan izin. Karena di sini kita harus cari terlebih dahulu apa ininya tegangan izinnya 140 mPa. Jadi aman atau tidak? Dia telah melewati dari tegangan izin sama seperti grafik tadi ya, ya akan terjadi perubahan atau deformasi plastis. Jadi di sini aplikasinya dalam industri kapal sebetulnya nggak di industri kapal aja, di industri manapun ini bakal berguna karena di sini lebih berhubung ke material, bagaimana kekuatan material dan uji material. Jadi kalau material tersebut melebihi, misalnya tadi ini kan izin yang diberikan 140 nih, sementara baja karbon, itu kan dari soal nih, baja karbon, material baja karbon 200 GPA, ya otomatis dia akan terjadi deformasi. Deformasi apa? Deformasi plastis. Bahkan jika dia melebihi, yang melebihi banget nih, sangat jauh, bisa sampai fracture dia, akan terjadi patah. Kalau plastis dia berubah bentuk, sementara kalau elastis dia mungkin bisa berubah ke semula gitu. Jadi untuk bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin ter 100 MPa, oke, jadi nggak aman. Ini 100 MPa. Jadi di sini dibuat 100 GPa. Ah, oke, 73. Jadi selanjutnya kalau nomor 4 di dalam sebuah fabrikasi sini ada yang diketahui panjang L diameter 4. Nah, di sini batang aluminium ini adalah menggunakan material yang berbeda dengan diameter yang sama, itu baja ya. Ini kita bisa simpulkan ada dua material yaitu aluminium dan baja. Bahwa terlebih dahulu diketahui apa saja yang diketahui. Oke, batang A. Oke, baja panjang saja panjang. Dan berapa ini? 1,5 meter. Ini apa lagi? Diameter. Meter berapa? 4 cm. Kemudian daya sebesar 40. F atau P aja ya. P 40 kilonewton. Kita ini menggunakan tuan milimeter. Oke, tuan milimeter. 1,5 meter. Jika kita ubah ke milimeter, itu akan menjadi 1.500 milimeter.
Kemudian 4 senti milisenti. Tadi akan dikali dulu. 4 kali 10, 40 Newton. Dari kilo turun ke Newton itu dikali 1000. Nah, 40.000 Newton. Oke, kemudian kopi aja. Ya, buat batang baja panjang dan diameternya itu sama. Di modulus elastisitasnya 200 dpa. Oke, maka panjangnya sama, gayanya yang diberikan juga sama ya. Oke, sama 40 kilometer. Banyak adalah dengan modulus elastisitasnya. Kita buat dulu modulus elastisitas. E, konservator 200. Tahu, 200 ribu. Ini juga ada ya di berapa 70 GPA, 70 gigapascal. Rubah ke megapascal, 2000 giga lagi, megapascal dong. Oke. Nah, sekarang yang ditanya, apa sih yang ditanya? Oke, ups, coba samping, sorry, ini coba di bawah aja ya. Ini kita coba di bawah. Aja sih yang ditanya, yang ditanya. Ini adalah tegangan dan regangan. Tegangan dan regangan yang pada aluminium. Pada aluminium. Oke, kemudian panjangan atau delta L pada saat diberikan gaya 40 kilometer. Oke, perubahan panjang ya. Kita buat delta L. Ini delta L dengan yang terbesar dulu kilonewton. Oke, permukaan dulu ya. Nah, apa sih namanya? Untuk tegangan, tegangan dan regangan nih. Ini pertanyaan nomor 4. Kita buat teks baru, tegangan ya, tegangan, tegangan, tegangan. Untuk mencari tegangan dan regangan, kita ini apa nih diameter? Nah, kita harus mencari dulu permukaannya. Sama kayak tadi, A, permukaan dengan B, itu B kuadrat
itu P, rupiah, baru GP, insert, oke, PD kuadrat per 4. Kita P aja, biar nggak ribet ya. P-nya ini kan 3,14. 3,14. D-nya sendiri itu 40, 40 bagi 4, 40. Dan kita bisa coret nih, 4, 40, artinya unit 1. 10 kuadrat adalah 100. Jadi 100 kalau nggak bisa sih, nggak bisa. Kita buat, karena dia 40 kali 40 itu 64. Jadi 40 kali 40, 1600. 1600 dibagi 4, ini kan 4 nih, berarti 400 bagi 4, kan itu kemudian dikali dengan 3,14 plus 2256, 1256. Kita buat tanda panah dikit lah, kurang bingung. Oke, ini untuk pertanyaan itu. Nah, kemudian apa lagi yang dicari? Sekarang rumus tegangan sendiri itu ini, it's apa itu, teman-teman? Ini tegangan normal. Sebenarnya tegangan normal dengan tegangan geser itu sama-sama aja. Cuman penulisannya aja yang ya berbeda lah dia. Itu gaya F per A atau P per A itu sama sama aja. Oke, kita salin aja di sini. Untuk F-nya sendiri tadi udah dapat 40.000 ya. 40.000 pas nolnya ya pas. Untuk yang sendiri juga udah dapat 156, 1256 mili. Ini kan gaya ini Newton. Ini sebenarnya nggak usah ditulis. Oke, ini apa sih hasilnya? Cek lagi 40.000 lagi 256, 1256, 40.000, nolnya berapa nih? Oke, pas hasilnya 31 koma. Kita copy aja ya, ambil 3 ke belakang. Paste. Nah, ini kan Newton. Artinya dia Newton per, biar agak rapi, kita buat Newton. Berarti untuk tegangan kita dapat ini konversi volt. Untuk tegangan sendiri it's it's ya kita paste tegangan. Untuk regangan, apa sih regangan itu? Regangan kan tahu itu kan epsilon.
Dan simbolnya ini ya, kan? Oke, betul. It's dengan lagi Bapak delta L. Kemudian AL kita ada salah deh. Untuk keragamannya sendiri, kita ke normal ya. Yang berarti 47. Untuk keregangannya itu, ya betul. Ini kan keregangan delta L per L. Atau panjang mula-mula. L0. 0 juga bisa. Ini juga bisa. Sama aja sebenarnya. Oke, tetapi untuk ini kan delta L-nya berapa nih? Mengalami perpanjangan panjang sebesar 2 mm. Karena kita juga buat di sini untuk L-nya sendiri berapa? Panjang 1500. X 1500. Ini kan mili-mili. Bener nggak kalau tulis mili kan ketemu mili, mili bagi mili kan hilang ya. Jadi nyari satuannya ada. Jadi 2 bagi 1500 0,001 sambil atau kita jadikan notasi linear. Ya, kira tahu 1,3 kali dulu. Ini berapa nih? 1, 2, 3. Empat, tiga. Pas. Jangan, untuk jangannya tidak dapat. Oke, karena delta L pada batang baja. Kita jangan lupa pada batang baja. Yang tadi kan diketahui diameter dan panjang itu sama.
Dan terlebih terlebih dahulu. Hmm, oke. Kita tahu tadi di awal ada rumus delta R dengan epsilon kali ini. Nampak ya? Kita sedang kembali. Oke, delta R dengan oke, jangan jangan dikali L, ya kan? Nah, kita kasih titik dikit aja. Oke, kita tahu tadi hmm, ini kan baja, ini kan aluminium ya. Terus cari salah satu di energi panjang mudah-mudah. Itu jadi hal yang pertama-tama itu adalah adalah E-nya dulu. E, E, E. Siapa? Oke, sini kita agak sedikit bingung ya guys ya. Jadi kita pertama harus cari, kita tulis kembali terlebih dahulu apa yang kita tahu. Tadi itu itu sebesar 40.000, ini kan 40 kilonewton ya. 40.000 newton eh, panas sendiri itu kan eh, berarti nih, kasih ini aja, kita kompilasi ini kan ini it, oh no, lebih hmm, di ini kuadrat 4 berapa lah, D-nya kan 40. Kita cari dulu lagi itu 4. Sebenarnya sama aja ya. Kayaknya sama aja dengan yang di atas karena kan diameter sama. Jadi untuk A-nya sendiri itu 1256 dan panjangnya sama ya. 1256 kuadrat nih sebenarnya. Karena dia hitungannya adalah
Oke, dan kita cari dulu yang namanya pegangan. Pegangan yang tipe A 2000. Hmm, wait. Ada yang salah sepertinya guys. Buah United. Oke, pas. Oke, di sini kecil aja. Plus ya. Di empat jangan diingat. Seperti itu. B, A, kita tahu ya. Dari 40 atau 40 ribu. Ini F itu sama dengan P. 40 ribu. Tambah lagi 40 ribu. Lagi dengan A. Itu 26. Apa sih hasilnya? Lagi A. Oke. 4. Kemudian selanjutnya sini E. Kemudian pasti lagi. Ini kita pakai. Oke. Dan tadi udah apa nih? 1,4. Hanya itu 256 ya per meter kuadrat. Oke, jadi ini ini sebenarnya berapa tadi di
wait. Ini I. Ini kan A. Salah kita. Jadi untuk E-nya sendiri adalah elastisitas. Kita coba lupa. Elastisitas baja besar 200.000. Nah, delapan empat berarti 200. Nah, ini kemudian NPE itu Pascal. Nah, betul pegangannya. Sekarang pertanyaannya delta L. Bagaimana kita caranya mencari delta L? Yang delta L kan nilai rumusnya. Kita udah dapat nih epsilonnya. Coba kasih buat aja, kasih gede lah biar kita bisa baca ya. Nah, E-nya delta L apalagi ini sendiri sampai sini L-nya atau panjang besinya kan sama ya aluminium dengan baja 1.500. Diameter ya. Ini juga ini kan MPa karena delta L nya bagi berapa 1.500 X gitu hasilnya 1.500 kali 1.500 udah kebanyakan tadi udah nggak bisa dihitung guys. Pak lah hasilnya 0,00 berapa ini nolnya 2 3 4 5 6 0,00000 itulah banyaknya guys hasilnya dengan sekian 0,006 mm. Oke, begitu panjang delta L. Oke, nah, coba dari awal lagi nggak lagi untuk ini ya tuh lihat lagi dilihat dulu hmm dia MPa-nya tegangan Martinia tegangan
Berarti untuk pertanyaannya ini kondisinya aman atau tidak? Jika tegangan izin sebesar 140 megapascal gitu ya. Untuk tegangannya sendiri itu ini ya 1,233. Sangat aman ya. Ini sebenarnya sama aja dengan megapascal. Tuh ya, aman, aman. Oke, ini ya, apakah aman atau tidak? Aman. Sorry, tadi saya salah. Karena sini 140 megapascal jadi sebesar 1,233. Maka dia nggak sampai 2 megapascal gitu. Oke, teman panjangnya. Oke, kemudian nomor 3 juga sama. Kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel 100 megapascal. Nah, untuk tegangan gesernya besar berapa ya? Tegangan geser. Ini tegangan geser. Kan 28.600 nih. Ini kan gaya. Nah, ini tegangan geser sangat aman. Sangat aman, sangat aman. Jadi, untuk itu kita kembali. Ini merupakan hasilnya. Boleh di screenshot jika kurang paham. Boleh hubungin saya. Oke, nomor 2 dan terakhir nomor 4 telah selesai. Jadi demikianlah penjelasan pengerjaan soal TS. Thank you for attention. Saya Giovanni Bersimapea dengan Papas 2034 pamit undur diri. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang.